Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 SD Muhammadiyah Sleman. Berjumpa lagi dengan guru ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Muatan matematika tentang pengukuran waktu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar. Biasanya kalau waktu itu hubungannya sama jam ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu macam-macam jam. Nah, yang pertama yaitu adalah jam digital. Anak-anak pasti sudah familiar ya. Jam digital itu bentuknya seperti apa aja. Nah, ini ya contohnya. Nah, anak-anak pasti sudah punya ya toh, jam tangan digital yang hanya ada angkanya. Ini juga jam tangan digital. Nah, yang ini juga jam tangan digital. Biasanya ini ditemukan di masjid-masjid itu ya, penunjuk waktu sholat. Nah, selain jam digital, kita juga akan mengenal tentang jam analog. Jam analog itu apa ya? Nah, contohnya ini ya, jam dinding ini yang ada angkanya, ada jarumnya. Nah, ini jam tangan juga ada yang analog. Jam beker, nah ini juga jam analog. Nah, ini ya anak-anak, ada jam digital dan jam analog. Nah, sambil dilihat di buku paketnya ya anak-anak, nanti kita akan belajar di buku paket dinasnya ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membaca jam digital. Nah, ini ya. Nah, di sini di jam digital terdapat ada bagian-bagiannya. Ada 07, 51 dan 04. Nah, ini itu apa saja sih? Nah, perhatikan ya. Nah, ini yang ditunjuk 07 ini menunjukkan jam, 51 menunjukkan menit, dan 04 itu menunjukkan detik. Nah, dari jam digital di atas dibaca, jika dibaca pukul 7 lebih 51 menit 4 detik. Begitu ya anak-anak cara membacanya ya. Kalau jam digital itu mudah sekali cara membacanya, tinggal kita lihat angkanya ya, angka yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga. Biasanya yang ketiga ini jarang dilihatkan, biasanya yang dilihatkan jam sama menitnya. Begitu ya anak-anak, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan cara membaca jam analog. Nah, ini ya, di jam analog itu perhatikan itu jarumnya ada di angka 7 dan angka 12 ya. Perhatikan yang jarum warna merah dan hijau. Hijaunya hijau yang tebal ini ya anak-anak. Jarum merah itu ada di angka 7. Jarum hijau yang panjang tebal ini ada di angka 12. Nah, jarum pendek ya, ini ya, jarum yang merah ini istilahnya adalah jarum pendek, menunjukkan angka 7. Jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibacanya pukul 7. Begitu ya anak-anak, mudah ya. Nanti tinggal melihat jarum pendek dan jarum panjangnya. Kita lanjutkan ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini jarum pendek menunjukkan angka 10. Ini anak-anak ya. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul berapa anak-anak? Ada yang sudah paham? Kira-kira pukul berapa? Iya, betul sekali. Pukul 10. Nah, perhatikan lagi ya. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 2. Ini ya, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, ini dibacanya pukul berapa anak-anak? Iya, betul sekali, pukul 2. Mudah ya anak-anak ya. Mudah sekali, tinggal dibaca yang angka yang ditunjukkan di jarum pendeknya ya. Sekarang kita akan mengenal tentang bagian-bagian jam analog. Perhatikan. Yang pertama, jarum panjang. Ini menunjukkan menit ya, jarum panjang. Jarum panjang yang tebal ini menunjukkan menit. Yang jarum merah atau jarum pendek menunjukkan jam. Biasanya warnanya tidak hanya merah ya, macam-macam. Yang jelas ini yang pendek menunjukkan jam. Nah, yang bergerak setiap saat ya, ini ya, ini bergerak muter terus, yang muter-muter itu ini menunjukkan
detik, atau jarum halus menunjukkan detik ya. Ini yang muter-muter itu ya, ini menunjukkan detik. Begini ini ya anak-anak ya. Ada jarum panjang ya. Jarum panjang itu menunjukkan menit, jarum pendek itu menunjukkan jam. Ya ini ya, jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam, dan jarum halus menunjukkan detik. Ini bagian-bagian dari jam analog. Nah, cara membacanya kita akan melihat dari jarum panjang dan jarum pendek. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi cara membaca, sekarang kita cara menulisnya. Nah, ini jarum pendek ada di angka 6, jarum panjang ada di angka 12. Maka ini menunjukkan pukul 6, ditulisnya 06.00 karena ini pas di angka 12 ya, berarti pukul 6 tepat ya, ditulisnya 06 titik. Sudah paham? Kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan contoh penulisan jam berikut. Nah, ini jarum pendek, ini ya anak-anak ya, jarum pendek ada di angka 5, jarum panjang angka 12. Nah, ini menunjukkan pukul berapa? Ada yang tahu? Iya, betul, pukul 5. Menulisnya bagaimana anak-anak? Iya, ada yang bisa jawab? Oke, ya betul sekali, 05.00. Nah, ini ya cara menulisnya ya. Pukul ini dibacanya pukul 5, ditulisnya 05.00. Kita lanjutkan. Nah, ini jarum pendeknya di angka 3, jarum panjang di angka 12. Berarti ini pukul berapa anak-anak? Betul, pukul 3, ditulisnya 03.00. Selanjutnya ada contoh lagi. Ini jarum panjang dan pendek ada di angka 12. Maka ini pukul berapa? Betul, pukul 12. Menulisnya atau ditulisnya 12.00. Ya, betul. Paham ya anak-anak? Mudah sekali ya. Kita lanjutkan. Sehari semalam ada 24 jam. Dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan menjadi pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Paham? Oke, perhatikan. Nah, ini ya. Nah, ini dari angka 12 muter sekali sampai 12 lagi itu ya. Nah, karena muternya 2 kali maka 12 tambah 12 menjadi 24. Nah, setelah angka ini ya 12 jam 12 siang. Nah, kalau jam 1 siang maka menulisnya bukan 01.00 tetapi 13. Kalau pukul 2 siang 14, pukul 3 15 sore ya. Kalau 14 16, pukul 4 nya itu 16 ya, sore juga. 5 itu juga sore, 17. Nah, pukul 6 malam ya, ini pukul 6 malam berarti tulisnya 18. 7 19, 8 itu 20, 9 itu 21, 10 itu 22, dan 11 itu 23. 12 malam itu pukul 24 ya. 24.00 itu jam 12 malam. Nah, kalau jam 1 siang berarti tulisnya berapa? 13. Jam 2 siang 14. Jam 3 sore 15. Jam 4 sore 16. Jam 5 sore 17. Jam 6 malam maghrib itu ya 18. Jam 7 malam 19. Jam 8 malam 20, 9 malam itu pukul 21, jam 10 malam itu 22, jam 11 malam itu 23, dan 12 malam itu 24. Begitu ya anak-anak, sehari semalam itu ada 24 jam. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nih. Nah, ini pukul 2 siang menulisnya bagaimana?
Nah ini ya, waktu yang ditunjukkan adalah pukul 14, maka ditulisnya 14.00. Terus nah ini jam 5 sore, tadi bagaimana nulisnya? Betul sekali, 17.00. Yang ini malam, jam 8 malam. Iya betul, 20.00. Paham ya anak-anak ya, mudah sekali.Nih masih ada contoh lagi. Oke, kalau jam 9 malam tadi bagaimana menulisnya? Iya betul, 21.00. Sekarang kalau jam 3 sore tadi bagaimana? Iya betul, 15.00. Jam 11 malam tadi bagaimana? Iya 23.00. Mudah ya anak-anak. Nah ini anak-anak bisa lihat di buku paket kalian ya, buku paket dinas ada ini, tinggal diisikan. Nah kita lanjutkan anak-anak, menentukan lama kegiatan. Nah kegiatannya itu mulai dari pukul berapa sampai selesainya pukul berapa. Nah itu nanti cara menghitungnya bagaimana. Nah sebelum kita mulai menghitung, ingatlah bahwa 1 jam itu adalah 60 menit, 1 menit itu 60 detik ya. Yang perlu anak-anak ingat adalah ini ya, 1 jam adalah 60 menit. Nah perhatikan soal berikut, tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Nah ini ya, ini mulainya pukul 8 terus selesainya pukul 10. Ini ya, lama waktu kegiatan selama berapa jam. Nah titik-titik jam sama dengan menit. Nah ini berapa jam, jadikan menit, nanti ada caranya, perhatikan dulu ya. Oke, nah ini waktu mulainya itu tadi pukul 8 dan waktu selesainya itu pukul 10. Lama kegiatan itu adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah berarti waktu selesainya pukul berapa anak-anak? Iya betul, 10 dikurangi berapa waktu mulainya? 8. Betul sekali, kita kurangi ya. Nah ini cara pengurangan. Nah ini ya, 0 dikurangi 0 jadinya 0, 10 dikurangi 8 iya 2.00. Nah berarti lama kegiatannya adalah 2 jam ya, lama kegiatannya adalah 2 jam. Nah ini cara yang pertama. Cara yang kedua, anak-anak bisa langsung menghitung dari jam ini ya. Caranya gimana? Dari pukul 8 ke pukul 9 ini dihitung 1. Nah dari 9 ke 10 dihitung lagi 1 jam lagi, berarti ada berapa? 1 jam sama 1 jam berapa? 2 jam. Ini ya, 1 2. Nah 2 jam sama kan. Nah 2 jam itu berapa menit? Ingat 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 2 jam 2 kali 60. Nah ini ya, 2 jamnya berarti 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Mudah ya, 2 kali 6 berapa? 12 tambah nolnya 1 gitu ya. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit ya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak jadi bisa menghitung pakai yang ini bisa, atau pakai yang menghitung tadi itu ya, langsung dari jamnya boleh. Nanti cara yang mudah silahkan anak-anak mau pakai yang mana gitu ya. Oke kita lanjutkan, mudah sekali ya anak-anak. Oke perhatikan contoh berikut. Ibu memasak di dapur pukul 7, pada pukul 10 masakan ibu sudah matang. Berapa jam ibu memasak? Nah lamanya ibu memasak di dapur itu berapa jam? Nah perhatikan tadi masih ingat ya, ibu memasak di dapurnya berarti masakan matang ya, toh masakan matangnya tadi pukul berapa? Pukul 10 ya, dikurangi masak awalnya ibu tadi pukul berapa? Ini ya, berarti pukul 10 dikurangi pukul 7 berapa? 10 kurangi 7 berapa anak-anak? Iya 3 jam. Atau anak-anak bisa menghitung mundur, mundur juga bisa, atau dari 7, 8, 9, 10 berarti ada 3 jam. Jadi ibu memasak di dapur selama 3 jam. Nah bagaimana kalau 3 jam ini jadikan menit?
Masih ingat tadi caranya? Iya, betul. Tinggal 3 kali 60 menit, maka hasilnya adalah 180 menit. Itu kalau yang ditanyakan menitnya. Kalau yang cukup ditanyakan jamnya, ya kita cukup ini aja ya. Kita tuliskan 3 jam aja, begitu ya anak-anak. Nah, ini anak-anak mudah sekali ya. Nah, oke, sebelum Bu Guru akhiri, anak-anak nanti silahkan dikerjakan tugas online yang sudah Bu Guru share. Terus anak-anak juga bisa berlatih di buku Yudhistira yang muatan matematika subtema 1 dan subtema 2 ya. Silahkan langsung dikerjakan di buku paket. Soal-soal tersebut nanti akan kita bahas waktu Google Meet ya. Google Meet-nya nanti sesuai jadwal kelas masing-masing. Kelas 2A itu hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu pukul 4. Kelas 2B itu hari Senin ya, seperti biasa. Yang kelas 2C yaitu hari Minggu ya, seperti biasanya juga ya anak-anak. Nah, jika belum paham, silakan anak-anak ulang kembali video dari Bu Guru. Setelah itu silakan anak-anak berlatih mandiri ya anak-anak ya. Anak-anak hebat pasti bisa. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.